Salam sukses. Karma Megawati terbayar kontan atas kekecewaannya terhadap Jokowi yang minggat dari PDIP. Dan ini hampir dari seluruh para elit politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dalam orasi dan narasinya selalu menyalahkan Presiden Jokowi. Bahkan Jokowi sampai saat ini dianggap mempunyai banyak kesalahan terhadap Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Nah, dalam acara yang digelar oleh Kardi Ilyas mempertontonkan bahwa hampir dari semua peserta yang membenci Jokowi ternyata rame-rame saling menyalahkan Megawati soal gesturnya. Lalu seperti apa isi debatnya? Inilah videonya. Pidato Ibu Mega kemarin itu dramatis. Nilainya A. Pidato Adian hari ini nilainya A+. A untuk retorika, plus untuk sugesti. Dia kasih sugesti supaya 2024 itu harus diterima sebagai siklus normal dalam politik. Itu adalah Bang, maaf Bang, tafsir lagi Bang. Kenapa Abang tidak tanya langsung sama aku? Kita cuma berjarak 2 orang, kenapa harus ditafsirkan? Tanya saja sama aku, apakah aku mengatakan itu untuk seperti yang Abang katakan? Oke. Sekarang saya mau analisis gesturnya Adian. Nggak boleh. Tunggu. Ini loh Bang. Ada banyak kesempatan kita untuk tanya saja langsung, maksud gesturmu apa? Oke, maksud pernyataanmu apa? Tapi kita tidak mau mencari kebenaran. Kita suka berretorika dalam tafsir demi tafsir. Lalu kemudian rakyat mendengar di sana dan menjadi panas. Sementara kita keluar dari sini bersalaman. Tidak sehat dong. Tidak sehat. Tanya, maksud gesturmu apa Adian? Pernyataanmu apakah 2024 itu mau kejadikan sebagai sebuah siklus yang harus diterima? Tidak. Saya ingin menyampaikan itu kesepakatan kita 2024. Bukan keinginan Adian. Lalu kemudian kenapa kita sederhanakan seolah-olah itu Adian inginkan. Saya izin ke toilet ya. Boleh nggak saya izin bagaimana? ke toilet 1 menit loh. Boleh. Dia lebih lancar bicara. Ya, Boleh ya, nggak? nggak. Oke, kalau begitu saya lanjutkan itu. Kenapa tidak diizinkan? Soalnya sudah kebetulannya tidak demokratis. Ke toilet. Gak demokratis. Nggak demokratis. Oh ya. Tadi kalimat saya, Adian saya kasih A+, retorikanya A, sugestinya plus. Kenapa? Karena dia kasih sugesti. Ingat kata saya itu, sugesti bahwa 2024 itu adalah normalitas dari siklus kepresidenan. Di mana saya kasih tafsir? Emang itu sugestinya begitu kan? Karena dia mengatakan, mari kita tuntun ini sampai 2024. Itu yang disebut sugesti itu. Sampai di situ dulu. Kalau mau protes silahkan sebelum saya lanjut. Ketika dikasih kesempatan dilarang yang ini, jadi bingung saya. Enggak terus. Ada kesempatan? Bang Rocky, lanjut Bang Rocky. Nggak ada Rocky lanjut. kesempatan. Dia kasih kesempatan sama saya. Kenapa keberatan yang lain? Sekarang saya mau terangkan apa artinya drama. Di dalam tradisi ilmu pengetahuan, drama itu dimulai ketika diperlukan cara untuk mengevaluasi moral manusia. Ada profesor komunikasi yang pasti tahu tentang yang disebut the Greek tragedi Yunani itu. Saya akan sebutkan beberapa istilah. Kalau diperlukan klarifikasi, saya terangkan itu. Tragedi Yunani itu. Panggung tragedi Yunani biasanya dibagi 2. Zin dan obzin. Di depan dan di belakang. Sin artinya layar. Dan di belakang ya layar. Bahasa Inggrisnya obscene. Dari kata obscene, di belakang layar. Tapi dari kata itu juga timbul kata obscenity. Apa artinya obscenity Pak Profesor? Oke. Supaya saya dapat klarifikasi tentang peristilan. Obscenity artinya kemaksiatan. Di belakang panggung orang bisik-bisik kemaksiatan. Itu ditutupi agar supaya publik tidak tahu yang disebut sebagai
keburukan, pengkhianatan, kerakusan, segala macam. Yang dilihat hanya yang di depan panggung. Itu teknik di dalam Greek tragedy. Peristiwa PDIP jadi problem publik karena yang obscenity itu justru yang terlihat. Dan itu yang diulas orang itu, bukan soal karakter. Tetapi kita mau bedakan dulu bahwa akhirnya orang tahu bahwa oh itu sebetulnya problem kemaksiatan politik di dalam semua peristiwa politik. PDIP diseret dalam tafsir itu oleh pengamat, bahkan pengamat asing. Apa yang disampaikan abang-abang saya yang terhormat ini, yang menurut saya menyerang ketua umum kami dalam pernyataan-pernyataan terbuka. Apakah kita marah? Enggak. Dulu 96 ketika ketua umumnya saat itu versi Orde Baru Suryadi, versi Kongres kita Ibu Megawati, PDI Perjuangan pernah diserang habis-habisan. Dan menurut saya PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai di Indonesia yang pernah mengalami itu. Untuk partai-partai lain yang belum dan tidak mengalami itu, bersyukurlah karena itu hanya dialami PDI Perjuangan. Ada sekian banyak orang meninggal, sampai sekarang tidak ditemukan. Tapi kemudian sebagai partai, sebagai ketua umum, kita coba mengambil pilihan untuk kemudian dikatakan orang forgive but not forgot. Memaafkan tapi tidak melupakan. Itu kebesaran jiwa ketua umum kami yang mungkin belum tentu dimiliki ketua umum partai yang lain ketika mengalami peristiwa yang sama. Oke? Kalau kemudian hari ini banyak yang lebih menyerang Megawatinya sebagai pribadi. Kalau Bang Karni suka mengutip perkataan orang, ada juga perkataan yang menarik menurut saya. Orang yang berpikir besar akan bercerita tentang ide. Orang yang berpikir menengah bercerita tentang peristiwa. Orang yang berpikir kerdil bercerita tentang orang lain. Ngomongin orang lain. Kita ngomongin siapa? Kenapa kita bicara tentang pidato ketua umum kami terkait Papua, lalu dipelintir sedemikian rupa? Kenapa kita tidak lupakan bahwa Ibu Megawati satu-satunya presiden yang minta maaf secara terbuka dalam pidato pertamanya di parlemen tahun 2001 terhadap kekerasan di Aceh dan di Papua. Kita lupa itu. Kita lupa itu atau sengaja melupakannya untuk kepentingan 2024. Keadaan ini membuat orang memperoleh pintu masuk untuk membaca masa depan politik Indonesia. Orang dapat grammar baru, kemurkaan. Orang dapat grammar baru, feodalisme. Orang dapat grammar baru, di atas raja ada ratu. Itu semua yang kita sebut obscenity kalau kita belajar tentang dramaturgi Yunan. Dan itu yang memang ada dalam semua panggung politik di dunia. Yang selalu berakhir secara tragedi. Karena ada pengkhianatan itu. Ada bau busuk di Denmark. There's something rotten in Denmark. Di dalam lakon Shakespeare. Karena pengkhianatan. Lalu diam-diam Brutus tusuk Caesar waktu lewat di obscene di belakang layar. Itu terbaca di depan layar akhirnya. Begitu kemampuan kita untuk mengabstraksikan politik, demokrasi itu. Sekarang saya balik kepada soal intinya. Saya nggak ada soal dengan PDIP itu. Saya nonton aja lihat itu. Tetapi di belakang Greek tragedy itu, atau sebut aja PDIP tragedy, ada problem lebih mendasar dari sekedar Ibu Mega itu. Ibu Mega itu sin. Opsinya adalah olok-olok orang terhadap Ibu Mega. Yang sudah diterangkan oleh Adian. Tetapi ada panggung lain, yaitu di bawah panggung itu soalnya. Yaitu berebut tiket untuk pergi pada pertandingan politik 2024. Berebut tiket. Kenapa harus berebut tiket? Karena dipasang barrier to entry untuk nonton drama yang kita sebut presidential threshold. Kedunguannya di situ. Kalau nggak ada presiden threshold, nggak akan ada tragedi-tragedi itu, nggak ada permainan pengkhianatan, obscene yang disindir oleh Ibu Mega dengan cara yang sangat bijaksana dan tajam itu. Ngerampoklah punya orang. Bahwa ini koalisi-koalisi, apaan koalisi itu? Ini sistem presidensial. Yang memang harus diteruskan logikanya.
Kerjasama boleh, koalisi jangan. Suruh aja Google, koalisi dalam bahasa Indonesia artinya kerjasama. Sama aja. Tapi kita mau terangkan ini bukan untuk mengolok-olok tragedi yang udah, the damage has been done. Udah terjadi kerusakan itu, orang udah tonton keadaan tadi malam itu. Sekarang saya bilang tadi, ada scene di depan, ada opsin di belakang, ada di bawah panggung. Orang berebut remah-remah di bawah panggung. Sisa dari 20% itu yang diperbutkan oleh yang namanya koalisi. PDIP aman tiketnya. Yang lain berebut remah-remah di atas meja politik. Itu intinya.